Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Sriwijaya, program studi pendidikan ekonomi semester 6 yang beranggotakan saya Ramadan Oktar Aswandi, Bella Utami, Della Maurelia, dan Intan Permatasari. Di sini kami akan menjelaskan terkait lembaga penanaman modal Ventura. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak apa itu lembaga penanaman modal Ventura. Terima kasih kepada moderator, saya Intan Permatasari akan menjelaskan mengenai lembaga penanaman modal Ventura. Yang pertama ada pengertian. Pengertian penanaman modal Ventura yaitu usaha Ventura yang dimaksudkan untuk memperluas alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha di samping sumber-sumber pembiayaan yang sudah ada, khususnya ditujukan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM. Sementara itu, UKM sebagai pendukung perekonomian mempunyai ciri yaitu sulit mencari pembiayaan untuk modal usaha. Di sisi lain, PMV menawarkan penyertaan pembiayaan bagi PPU yang dalam hal ini termasuk UKM. Peran lembaga pembiayaan modal Ventura. Ventura cukup berperan dalam pemberdayaan usaha kecil, sedangkan pola pembiayaan yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan pola pembiayaan perusahaan modal Ventura. Salah satu usaha utama lembaga pembiayaan adalah kegiatan di bidang modal Ventura atau venture capital. Menurut Clinton Richard Henderson, mengemukakan bahwa modal Ventura adalah uang yang diinvestasikan ke dalam suatu perusahaan atau perorangan yang berisiko tinggi bagi investor. Biasanya, perusahaan tersebut berada dalam kondisi tidak mendapatkan pembiayaan kredit dari bank. Pemodal Ventura biasanya mensyaratkan tingkat pengembalian investasi setinggi mungkin yang ditentunya hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan yang menjanjikan prospek cerah dan pertumbuhan yang cepat. Menurut SK Menku tersebut terdapat 4 pasal yang terdiri dari 3 ayat, masing-masing mengatur mengenai kegiatan modal Ventura, jangka waktu penyertaan modal dan penarikan penyertaan modal Ventura. Pasal tersebut merinci sebagai berikut. Yang pertama, modal Ventura, jangka waktu penyertaan modal dan penarikan penyertaan modal. Pasal tersebut merinci sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk pengembangan suatu penemuan baru, pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan, membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan teknologi baik dari dalam maupun luar negeri, membantu pengalihan pemilikan usaha. Dan yang kedua yaitu penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Yang ketiga yaitu penarikan kembali penyertaan modal atau divestasi oleh perusahaan modal Ventura dalam segala bentuk dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilaksanakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem lembaga penanaman modal Ventura sebagai salah satu alternatif sumber pemberian pembiayaan. Sistem lembaga penanaman modal Ventura berperan sebagai alternatif sumber pembiayaan terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau kita sebut UMKM. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai sistem ini. Yang pertama, penyertaan modal. Modal Ventura menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang membutuhkan dana untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, keterlibatan manajemen. Selain penyertaan modal, perusahaan modal Ventura juga terlibat dalam manajemen perusahaan penerima investasi untuk memberikan bimbingan dan pendampingan manajemen. Yang ketiga, pendekatan aktif. Pendekatan yang diambil oleh modal Ventura bersifat aktif, di mana mereka tidak hanya memberikan modal tetapi juga ikut serta dalam pengelolaan dan strategi bisnis untuk memastikan pertumbuhan dan keberhasilan usaha. Yang keempat, fokus pada UMKM. UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan tradisional karena berbagai hambatan seperti kurangnya jaminan. Modal Ventura hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini. Yang kelima, pemberdayaan usaha.
Tujuan utama dari modal Ventura adalah untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah agar dapat berkembang dan bersaing di pasar dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Modal Ventura syariah berbeda dengan modal Ventura konvensional karena penerapan prinsip bagi hasil dan akad sesuai dengan ketentuan syariah. Skema pembiayaan modal Ventura syariah diterapkan melalui 3 cara. Yang pertama, penyertaan saham atau equity participant (PMV). Syariah akan melakukan penyertaan modal berupa saham kepada PU yang berbentuk badan hukum perseroan. Penyertaan modal akan dilakukan dalam kurun waktu maksimal 10 sampai dengan 20 tahun dan selanjutnya dilakukan divestasi. Yang kedua, pembelian obligasi syariah. Penyertaan modal dilakukan melalui pembelian obligasi syariah konversi atau suku. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Penyertaan modal yang dilakukan melalui pembiayaan dengan menerapkan prinsip syariah dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan. Baik teman-teman, selanjutnya memasuki materi yang ketiga di dalam lembaga penanaman modal Ventura, yang dimana di submateri yang ketiga ini adalah fungsi lembaga penanaman modal Ventura sebagai salah satu alternatif sumber pemberian pembiayaan. Jadi teman-teman, fungsi lembaga penanaman modal Ventura ini sebagai salah satu alternatif sumber pemberian pembiayaan yang dimana tujuannya ini untuk memberikan manfaat kepada perusahaan yang bersangkutan. Modal Ventura ini akan menjadikan rekan dalam pengembangan produk, pengembangan ide, maupun bisnis supaya menjadi lebih besar lagi. Banyak sekali fungsi dari modal atau dana Ventura yang belum banyak diketahui. Padahal, pendanaan atau pembiayaan ini sangat bermanfaat sekali untuk perusahaan baru berdiri ataupun rintisan. Dan ada pun beberapa fungsi yang bisa didapatkan dari modal Ventura yang penting kita semua ketahui, yaitu adalah pertama adalah peningkatan kegiatan dan potensi usaha. Yang dimana di dalam perusahaan modal Ventura ini tidak hanya berperan sebagai investor saja, namun mereka juga akan ikut terlibat dalam manajemen dan menjadikan perusahaan yang diberikan dana tersebut sebagai partnernya. Dan perusahaan yang menjadi partnernya ini tuh biasanya adalah usaha kecil atau rintisan yang tentunya membutuhkan modal dan dana yang cukup besar untuk meningkatkan usahanya. Lalu juga investor dana Ventura ini akan menjadi rekan yang membantu dalam pengembangan produk, pengembangan ide maupun bisnis supaya menjadi lebih besar lagi. Oleh sebab itu, bisa dipastikan bahwa dengan adanya keterlibatan ini dari pemberi dana Ventura ini, kegiatan dan potensi usaha ini akan jauh lebih meningkat. Lalu juga memasuki fungsi yang kedua ini adalah efisiensi pemasaran produk. Pada perusahaan kecil ataupun UMKM, umumnya ini menghadapi kendala pemasaran yang belum maksimal. Namun, dengan dana Ventura ini, maka kredibilitas perusahaan ini akan meningkat. Kemudian proses produksi UMKM akan menjadi lebih besar lagi sehingga dengan produk yang melimpah pemasarannya akan menjadi lebih maksimal dan lebih mudah. Lalu di fungsi yang ketiga ini adalah perbaikan likuiditas. Jadi perusahaan yang pemula ataupun perusahaan rintisan ini yang akan mendapatkan bantuan dana dari modal Ventura tidak harus membayar beban bunga dan angsuran utang. Sehingga penambahan modal tersebut bisa secara langsung digunakan untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Fungsi yang keempat adalah kepercayaan dari bank. Jadi perusahaan yang pemula ataupun perusahaan yang baru merintis itu kan pasti akan sulit mendapatkan kepercayaan dari bank karena manajemennya masih belum efektif dan juga stabil. Bank itu juga tidak mau mengambil resiko dari perusahaan jika perusahaan tersebut itu tidak memiliki kemampuan membayar utang atau cicilan dikarenakan mengalami kebangkrutan akibat manajemen yang belum stabil tersebut. Berbeda dengan dana Ventura, yang mana jika dilibatkan dalam manajemen, sehingga ketika ada masalah terjadi, maka mereka ini juga akan ikut membantu memecahkannya dengan tergabung dalam dana Ventura ini menjadi nilai plus bagi perusahaan dalam mendapatkan kepercayaan dari bank yang juga berperan sebagai pemberian modal usaha potensial. Lalu juga, dan fungsi yang terakhir adalah peningkatan rentabilitas. Yang dimana perusahaan modal Ventura ini tidak hanya membantu dari sisi pendanaan saja, namun sekaligus membantu dari sisi manajemen. Dengan begitu, biaya pemasaran dan juga biaya produksi bisa lebih efisien, sehingga kemampuan bagi perusahaan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau rentabilitas akan semakin meningkat.
Modal Ventura ini juga dapat berperan sebagai alternatif pembiayaan UKM atau usaha kecil dan menengah di Indonesia, yang dimana perusahaan modal Ventura sebagai alternatif pembiayaan UKM yang diatur melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 61 tahun 1988, yang dimana tentang lembaga pembiayaan dan keputusan Menteri Keuangan, dan tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga. Baik, di sini saya akan menerangkan terkait studi kasus yang telah kami temukan dan solusi yang akan kami berikan nantinya. Nah, dilansir dari Jakarta, CNBC Indonesia pada tanggal 30 Oktober pada tahun 2023 yang lalu, bahwa OJK telah mencabut izin usaha perusahaan penanaman modal Ventura PT Corpus Prima karena melakukan penipuan dan tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ini terjadi karena kesalahan OJK itu sendiri karena tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara berkala atau tidak adanya ketegasan dari OJK itu sendiri? Nah, sehingga kami telah membuat dua mekanisme yang bisa kami tawarkan untuk masalah ini. Yang pertama itu dari pihak OJK harusnya lebih peka untuk masalah-masalah seperti ini, karena dengan melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara berkala pada usaha modal Ventura ini. Nah, seharusnya OJK itu melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara berkala terhadap perusahaan ini agar tahu terkait kondisi perusahaan yang ada. Nah, yang kedua itu bagi investor dan bagi orang yang ingin menanamkan modal pada usaha ini. Nah, sebaiknya kita melihat terlebih dahulu terkait kualitas keuangan yang ada pada perusahaan ini. Jika kualitas yang ada pada perusahaan ini baik, maka kita boleh untuk melakukan penanaman modal. Nah, jika kualitas keuangan perusahaan ini tidak baik, maka sebagai calon investor kita tidak perlu untuk menanam modal pada usaha ini karena ditakutkan akan terjadi kasus-kasus seperti ini. Nah, itulah solusi yang bisa kami tawarkan terkait masalah yang ada. Sekian pembahasan dari kami terkait lembaga penanaman modal Ventura. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.